Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kita berjumpa di episode kedua, di season ke-9, yang berisi tanggapan terhadap Ustadz Felix Xiao tentang proses pergeseran nama Yesus Kristus ke Nabi Isa. Ada hal yang positif terjadi di Indonesia ketika pemerintah mengambil keputusan mengganti nama Nabi Isa menjadi Yesus Kristus di event-event Hari Raya umat Kristen. Mengapa saya katakan positif? Memang seperti inilah seharusnya. Perayaan hari raya suatu agama memang harus berisi peristilahan dari agama tersebut. Jadi, tidak boleh diambil berdasarkan perspektif agama lain. Dalam hal ini, agama Islam. Karena memang umat Kristenlah yang merayakan hari besar agama Kristen itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dari sisi kekristenan, upaya pendistorsian nama Yesus Kristus ini menjadi Isa memang sedikit banyak menimbulkan sikap berserah dari kalangan Kristen. Dan sebaliknya, bisa juga membuat pemahaman umat Islam menjadi rancu. Bagi umat Kristen sendiri, terlebih bagi yang malas membuka Alkitab, akan terjadi proses penggampangan. Bahkan bisa mengarah pada pemolesan bersikap yang terlihat bijak dengan mengatakan, apalah arti sebuah nama? Atau Tuhan itu sama saja, yang penting berbuat baik. Atau Tuhan juga tahu dengan menyebut Isa yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Ini memang benar, Allah kita Maha Tahu. Tetapi jangan sekali-sekali bersembunyi di sifat Maha Tahu Allah membuat kita menjadi melakukan penggampangan. Bisakah kita menerima proses-proses penggampangan seperti itu? Sayang, Alkitab tidak membolehkan itu terjadi, dan kanal kita sudah sangat banyak membahas tentang ini. Memang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menyembah Tuhan yang tidak kita kenali atau tidak jelas di dalam konsep pikir kita. Dengan ini, Alkitab memaksa umat Kristen harus menggunakan akal dan budinya, dalam bahasa umum, nalarnya. Dan kita juga tidak memiliki alasan untuk menolak itu. Dikarenakan Tuhan sudah mengenalkan dirinya melalui Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu memperlihatkan bahwa Allah ingin kita berfokus kepada Dia yang menciptakan segala sesuatu. Artinya, kita mengawali segalanya melalui Tuhan. Kita tidak bisa bersandar pada perbuatan baik. Yang benar adalah Allah lah sumber segala kebaikan, dan itu diperkenalkan Alkitab melalui kasih Allah. Dengan demikian, kita harus menyalurkan kepada sesama anugerah kasih karunia Allah ini dengan cara berbuat kebaikan. Mengapa seperti ini? Kita harus paham
bahwa seluruh manusia bisa melakukan kebaikan sekalipun orang tersebut bukan orang Kristen. Bahkan seorang ateis juga bisa melakukan kebaikan. Ini semua bisa terjadi dikarenakan di awal penciptaan manusia, Allah memberikan identitas dirinya di dalam diri manusia, sebentuk roh manusia atau hati nurani yang murni, yang disebut di Alkitab sebagai pelita Tuhan. Keberadaan roh manusia inilah yang mampu memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan dari tiap manusia, sebagai konsekuensi bahwa manusia adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, roh manusia ini berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah ketika manusia mati. Dan roh manusia inilah yang melahirkan akal budi di dalam diri manusia. Jadi, kita tidak usah heran bahwa di samping manusia bisa melakukan hal yang baik, manusia juga mampu memberikan warning atau peringatan terhadap sebuah perbuatan dosa yang mungkin akan kita perbuat. Di sini hanya sekedar warning. Jadi, memang kita tidak memiliki kuasa untuk melawan secara penuh. Karena yang dilontarkan roh manusia yang ada di dalam hati kita hanya sekedar sinyal-sinyal peringatan agar jangan melakukan dosa itu. Kemampuan perlawanan terhadap dosa ini hanya bisa dilakukan roh manusia ketika dia diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Inilah namanya persekutuan. Bila tanpa Roh Kudus, yang terjadi adalah penimbunan dosa di dalam hati manusia. Ini akan mengakibatkan cahaya kemuliaan Tuhan yang dipantulkan oleh roh manusia ini akan semakin redup. Karena dia terhimpit oleh dosa dan kuasa kegelapan di dalam pojok hati manusia. Tuhan hanya melihat terang redupnya roh manusia di dalam hati kita ini. Semua tergantung manusia itu sendiri, bagaimana dia berusaha keras mengenali dirinya melalui hati nuraninya yang murni atau roh manusia itu. Bila kita melakukan itu, maka roh manusia kita akan menuntun manusia mengenali Tuhan, dan roh manusia ini dengan terang benderang dijabarkan di Alkitab. Dengan demikian, kesadaran akan Tuhan itu sangat penting, bahwa Allah lah sumber kebaikan itu. Jadi, bukan dari diri kita sendiri ataupun dari ilah-ilah di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagi umat Muslim sendiri bisa terjadi kerancuan karena sudut tinjauannya dibawa dari pergeseran penyebutan nama dari Yesus Kristus ke Isa, sebagaimana dikatakan Ustadz Mualaf Felix Yao. Apakah sesederhana seperti yang dikatakan Felix Yao inikah yang terjadi, bahwa Yesus Kristus adalah Nabi Isa itu juga? Lebih baik sebenarnya bila Felix membahas ini tanpa membawa-bawa Alkitab atau kekristenan. Mungkin Felix bisa mencari melalui literatur yang asli Islami, itu pun bila ada, tanpa melibatkan kitab suci agama Yahudi dan Kristen. Felix
harus menelusuri apa dan siapa Yesus Kristus dari awal penciptaan alam semesta sampai ke akhir dunia. Mengapa harus seperti itu? Apapun klaim saudara Muslim kita bahwa Alkitab sudah dipalsukan, realitanya tidak ada perbedaan antara kitab Perjanjian Lama dengan tanah Yahudi ataupun Septuaginta dalam versi bahasa Yunaninya. Kekristenan sendiri terus mengikuti penggenapan janji Allah Yahweh yang tertulis di kitab Kejadian 3 ayat 15, yang merupakan sebuah peristiwa ajaib yang diakui oleh seluruh dunia, yaitu kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Dan apa yang terjadi ini, serta pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus dan para muridnya sampai ke kitab Wahyu yang merupakan akhir dunia ini, dituliskan menjadi kitab Perjanjian Baru. Itulah Alkitab yang berawal dari penciptaan sampai akhir dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita kecil, bahkan juga sebagian kita mengalami ketika mapram atau ospek saat menjadi mahasiswa baru, kita diperkenalkan pada sebuah permainan bisik berita. Permainan ini sangat menarik dan menggembirakan, serta menimbulkan tawa karena dilakukan dengan pemilihan kata yang mirip dan lucu juga. Caranya sangat sederhana. Orang pertama diberi serangkaian berita singkat, dan berita tersebut diteruskan ke orang kedua, dan seterusnya. Ketika orang yang terakhir ditanya apa isi berita tersebut, dan semua menjadi tertawa, dikarenakan berita pertama dengan terakhir sudah bergeser sangat jauh. Sebenarnya, bila kita renungkan, di sini diperlihatkan bahwa daya ingat tiap orang tidak akan sama. Berdasarkan penelitian Richard Brody tahun 1996 di bukunya Virus of the Mind, sangat memungkinkan terjadinya distorsi pikiran yang mengakibatkan pergeseran berita. Allah sendiri mengajari Musa dengan memberi contoh langsung betapa pentingnya menulis. Di manakah hal itu bisa kita peroleh? Di Alkitab, ketika Allah langsung menulis hukum Taurat dengan jarinya sendiri di 2 loh batu. Sayang, kedua batu tersebut musnah akibat kemarahan Musa melihat perbuatan bangsa Israel yang ditinggalkannya ketika dia akan menerima hukum Taurat. Akibatnya, Musa harus menulis ulang kembali hukum Taurat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah tulisan yang diilhami Roh Kudus bagi para penulisnya, yang merupakan saksi langsung peristiwa ataupun orang yang ditugaskan oleh murid Tuhan untuk menulis sebuah peristiwa. Artinya, tempo penulisan dengan peristiwa memiliki rentang waktu yang sama ataupun tidak lama. Dan yang terpenting, kevalidannya terjaga dikarenakan saksi mata masih pada hidup. Sebagai gambaran bagi saudara semua, seluruh Alkitab Perjanjian Baru mulai ditulis berkisar 10 tahun sesudah Yesus Kristus naik ke sorga, yaitu kitab Markus, berkisar tahun 42 sampai 45 Masehi.
Dan Alkitab sendiri sudah selesai ditulis hampir seluruhnya sebelum Yerusalem hancur antara tahun 68 sampai 70 Masehi. Mengapa kita bisa mengetahui itu? Ini disebabkan peristiwa besar itu tidak tertulis di Alkitab. Artinya, peristiwa itu belum terjadi ketika Alkitab ditulis. Ada 6 kitab yang agak terakhir diterima, yaitu kitab 2 dan 3 Yohanes, 2 Petrus, kitab Ibrani, Yakobus, dan Yudas. Dan ini juga sudah selesai ditulis sebelum tahun 68 atau sebelum Yerusalem hancur. Satu kitab paling terakhir, yaitu kitab Wahyu, ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu Rasul terakhir dan murid langsung Tuhan Yesus Kristus, berkisar tahun 90-an, yang isinya mengenai akhir dunia ini. Sangat jelas sekarang bahwa Alkitab sudah selesai ditulis seluruhnya sebelum abad pertama berakhir dan para saksi masih hidup. Saudara-saudara yang terkasih, apa dan bagaimanapun firman Tuhan disebarkan, acuannya tetap Alkitab yang sama, yang ditulis berdasarkan peristiwa yang dipersaksikan banyak mata manusia. Dari sini kita menjadi paham betapa lemahnya bila kita hanya mengandalkan daya ingat kita sendiri, lalu kita mengumpulkan tulisan dan tersusunlah sebuah kitab suci. Dan yang menambah lebih berbahaya, apabila sumber awal tidak valid dikarenakan ketiadaan saksi peristiwa, serta memiliki rentang waktu yang begitu lama dari peristiwa sumber awal. Inilah berbahayanya virus of the mind yang mampu mendistorsi berita awal yang disampaikan secara berantai dan endingnya menjadi berita yang rusak. Kita bisa melihat hal itu tidak terjadi pada Alkitab. Alkitab memiliki benang merah berupa pesan atau nubuat Allah Yahweh mengenai kedatangan Juru Selamat dan dituliskan berdasarkan saksi mata peristiwa. Benang merah itu seluruhnya mengenai Tuhan Yesus Kristus. Jadi, memang nama Yesus Kristus ini tidak bisa kita buat main-main. Dikarenakan di tangannya lah keselamatan hidup kekal kita berada. Jangan pernah kita menganggap hidup kekal itu merupakan hal sepele. Dikarenakan kita hidup di dunia ini sudah sangat baik dan enak. Tetapi, tahukah saudara, begitu banyak orang bersedia mengeluarkan uang yang sedemikian banyaknya ketika dia sudah akan mati dan dia justru mulai mencari informasi apa yang terjadi pada dirinya ketika dia sudah mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalangan Kristiani Arab memanggil nama Yesus Kristus dengan nama Yahsu. Ini bisa kita lihat di Alkitab bahasa Arab atau Al-Muqaddas. Bila dari bahasa Ibrani akan memunculkan nama Yeshua HaMashiach, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut sebagai Yesus Kristus. Kalangan saudara Kristen Arab ini kemungkinan besar menerjemahkan ke nama Yahsu dari bahasa ibu Yesus Kristus, yaitu bahasa Aram, dengan panggilan Yiso, atau bisa juga dari bahasa Yunaninya.
Sebagian orang mengatakan diambil dari istilah Esau, dan ini sama sekali tidak kena, karena Esau benar-benar orang yang berbeda. Dia adalah saudara Yakub. Pergeseran nama secara penyebutan atau dialektikal ini sebenarnya tetap tidak bisa dipaksakan pada nama Yesus Kristus dirubah menjadi Isa, karena sudah dapat dipastikan bahwa antara Yesus Kristus dengan Isa yang dimaksud Felix Xiao bukanlah orang yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, Ustadz Felix Xiao tidak perlu diajari lagi sebenarnya mengenai Yesus Kristus dari Alkitab. Karena Ustadz mualaf ini, kalau tidak salah backgroundnya adalah agama Katolik. Yesus Kristus sendiri sebenarnya sudah sangat dikenal secara umum, bahwa dia lahir di Bethlehem di sebuah kandang domba, bukan di bawah pohon kurma. Mengapa hal sesimpel ini tidak bisa dinalar Felix Xiao? Orang tua duniawi Yesus adalah Yusuf dan Maria dari suku Yehuda. Jadi, tidak ada kaitannya dengan Maryam, saudara Harun dan Musa yang dari suku Lewi, yang berbeda waktu sampai 1200 tahun dengan Yesus Kristus. Yesus adalah firman Allah, memiliki kuasa menghidupkan orang mati, menciptakan makhluk hidup, dan seabrek mujizat adikodrati yang dilakukan Tuhan. Jadi, memanglah Yesus Kristus di kekristenan di dunia manapun tidak akan pernah sama dengan Nabi Isa umat Muslim. Biarlah itu urusan mereka sendiri, sepanjang mereka tidak ngotot menyamakan Nabi Isa mereka dengan Yesus Kristus di kekristenan. Urusan mereka lah untuk menelusuri siapa Nabi Isa yang mereka maksud itu. Mudah-mudahan berhasil diketemukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah perlunya para penceramah seluruh agama untuk belajar cerdas dengan menggali sumber yang utama, bukan asal comot lalu diuntir-untir atau dipilin-pilin. Yang dirugikan adalah umat yang pasrah atau polos karena akan semakin jauh dari kebenaran. Bila keliru, cukup para penceramah yang menjadi sesat, jangan mengajak umat menjadi ikut sesat. Terlebih, memberikan informasi yang keliru tentang Tuhan Yesus Kristus dengan memelintir apa yang dikatakan Alkitab. Kita tidak perlu berkilah atau ngeles bahwa semua yang dilakukan Yesus Kristus atas seizin Allah. Tetapi sebaliknya, kita tidak mampu menunjukkan apakah ada orang seperti Yesus Kristus yang memiliki kedekatan ilahi yang sedemikian akrab dengan Allah. Bila masih ragu pada ketuhanan Yesus Kristus, bandingkanlah Yesus Kristus dengan manusia lain di dunia ini. Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa di sepanjang sejarah hidup manusia. Yang pasti, keraguanmu tidak akan pernah menyelamatkanmu, karena hati dan mulut harus senada bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebagai sebuah saran, ada baiknya Felix Xiao kembali mendalami siapa Isa yang dia maksud. Yang jelas, Alkitab menolak Isa yang Anda maksud itu. Artinya, Isa yang Anda maksud bukanlah Yesus Kristus dari kekristenan. Bila memang tidak bisa digatuk-gatukkan, carilah Yesus yang lain. Minimal Anda memiliki source yang bisa dicocok-cocokkan. Amin. Tuhan memberkati kita.
marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.